misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menjalankan misi untuk mendakwahkan agama Islam ketika beliau berusia 40 tahun dan diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul ketika beliau sedang berkhalwat di dalam gua Hira. Nih guanya seperti yang bisa kalian lihat. Dan pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan, dan malaikat Jibril membawakan wahyu Al-Quran yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selepas menerima wahyu yang pertama tadi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menantikan datangnya wahyu yang kedua, dan akhirnya wahyu kedua itu pun turun, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Inilah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rajza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Pada ayat yang pertama dan kedua, yaitu ya ayyuhal mudaththir qum fa'angdir, di sini Rasul diingatkan bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segera bangun dari tempat tidurnya dan mulai mendakwahkan agama Islam. Tetapi dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi, yaitu berdakwah pertama kali kepada keluarganya atau orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Orang-orang yang mengikuti ajakan dakwah Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Allah dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan sahabat. Yang pertama kali masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua dari golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah. Kemudian yang ketiga dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir dari golongan budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Inilah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad apa yang telah diperintahkan dan jauhilah atau berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan. Maka Nabi Muhammad SAW pun naik ke atas bukit Safa, kemudian beliau mengumpulkan orang-orang dan menyampaikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tinggalkanlah patung-patung berhala. Tetapi ternyata respon masyarakat justru malah membenci serta menghina Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan, orang-orang, para penduduk Mekah mulai menjauhi, membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Terlebih para orang-orang dan petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy. Mereka mencoba menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy tidak segan-segan untuk menangkap, menyiksa, bahkan sampai membunuh orang-orang yang ketahuan masuk ke dalam agama Islam. Hingga pada akhirnya banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mati syahid akibat penyiksaan kaum kafir Quraisy. Nah, karena kekejaman kaum kafir Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun memutuskan untuk mengajak kaum muslimin lainnya agar mengungsi atau berhijrah menuju Habsyi, karena Habsyi dipimpin oleh raja yang baik, adil, dan suka menerima tamu. Semakin lama, dakwah Nabi Muhammad SAW semakin meluas, dan kini posisi Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam menjadi semakin kuat. Terlebih setelah masuknya orang-orang hebat seperti Hamzah dan juga Umar bin Khattab. Sehingga kaum kafir Quraisy mulai mencari cara lain untuk bisa menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya kaum kafir Quraisy melakukan boikot
melakukan boikot terhadap umat Islam sehingga umat Islam tidak bisa melakukan jual beli, bahkan tidak bisa melakukan pernikahan. Bayangkan kita kelaparan nih, mau beli makanan, mau beli bahan makanan, tetapi tidak boleh, ya. Sehingga umat Islam menjadi sangat menderita, dan pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Meskipun berat, tetapi Nabi Muhammad beserta umat Islam mampu bersabar dalam menghadapi ujian ini. Pada tahun 10 kenabian atau pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 50 tahun, ada sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, yang selama ini telah merawatnya dan menjaganya, meninggal dunia. Kemudian tidak berselang lama, hanya 3 hari setelahnya, istri tercinta Nabi Muhammad SAW pun, yaitu Khadijah, ikut meninggal dunia. Maka pada tahun tersebut disebut sebagai Amul Huzn, yang berarti tahun kesedihan. Setelah paman dan istri Nabi Muhammad SAW wafat, kaum kafir Quraisy kembali melampiaskan kekejamannya terhadap umat Islam, sehingga Nabi Muhammad pun berdakwah keluar kota, yaitu ke Taif. Tetapi ternyata masyarakat Taif pun menolak dakwah Nabi Muhammad, bahkan sampai tega melempari Nabi Muhammad dengan batu sehingga Nabi pun terluka.